Something in your eyes, tell me who I am. Something in my heart. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 2 yang terdiri dari saya Ananda Amalia Nuraini dan Riza Febrianti dan Febri Bella Ratna Munika. Di video kali ini, kami kelompok 2 ingin menjelaskan tentang bisnis elektronik atau e-bisnis dan kerjasama global. Selamat menyaksikan. Yang pertama yaitu proses bisnis dan sistem informasi. Dibagi menjadi dua, yaitu proses bisnis dan bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Yang pertama yaitu proses bisnis, yaitu kumpulan kegiatan yang dibutuhkan untuk menghasilkan suatu produk atau jasa. Proses bisnis juga mengacu pada cara yang unik, di mana organisasi mengkoordinasikan pekerjaan, informasi dan pengetahuan serta cara-cara yang dipilih manajemen dalam mengordinasikan pekerjaan. Banyak proses bisnis yang terkait dengan area fungsional tertentu. Sebagai contoh, fungsi-fungsi penjualan dan pemasaran bertanggung jawab untuk mengidentifikasi pelanggaran, dan fungsi sumber daya manusia bertanggung jawab untuk merekrut pekerjaan. Yang selanjutnya yaitu bagaimana teknologi informasi meningkatkan proses bisnis. Penerapan sistem informasi yang mengoptimasikan banyak langkah dalam proses bisnis yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti memeriksa kredit klien atau mencetak tagihan dan mengirim pesan. Yang selanjutnya adalah jenis-jenis sistem informasi. Yang pertama, sistem-sistem untuk kelompok manajemen yang berbeda, yaitu ada sistem pemrosesan transaksi. Sistem pemrosesan transaksi adalah sistem komputerisasi yang mengoperasikan dan mencatat transaksi rutin harian yang diperlukan untuk melakukan bisnis seperti entry pesanan penjualan, pemesanan hotel, pengajian karyawan yang mencatat, dan pengiriman. Yang kedua yaitu sistem untuk intelijen bisnis. Intelijen bisnis adalah istilah terkini mengenai data dan perangkat lunak untuk organisasi menganalisis dan menyediakan akses kepada data untuk membantu manajer dan pengguna lain dalam suatu perusahaan dalam membuat keputusan yang lebih berdasarkan informasi. Yang selanjutnya, sistem untuk membuat perusahaan saling terhubung. Yang pertama, aplikasi perusahaan, yaitu merupakan sistem yang menjangkau seluruh area fungsional, berfokus pada pelaksanaan proses bisnis yang terjadi di seluruh perusahaan dan menjangkau seluruh tingkat manajemen. Terdapat 4 kategori utama aplikasi perusahaan, yaitu sistem perusahaan, sistem pengolahan rantai pasokan, sistem pengolahan hubungan pelanggan, dan serta sistem manajemen pengetahuan. Yang kedua, intranet dan ekstranet. Intranet adalah sistem web internal perusahaan yang dapat diakses oleh karyawannya saja. Sedangkan eksternat adalah sistem web perusahaan yang dapat diakses oleh vendor dan pemasok yang memiliki wewenang dan biasanya digunakan untuk mengkoordinasikan pengiriman persediaan ke fasilitas produk perusahaan tersebut. Yang selanjutnya, saya akan menjelaskan apa itu pengertian dari kolaborasi. Kolaborasi adalah bekerja bersama-sama orang lain untuk mencapai tujuan bersama yang jelas. Kolaborasi berfokus pada penyelesaian tugas ataupun misi dan biasanya digunakan pada organisasi bisnis atau organisasi lainnya atau antara satu bisnis dengan bisnis lainnya. Yang selanjutnya yaitu apa yang dimaksud dengan bisnis jejaring sosial. Saat ini, banyak perusahaan meningkatkan kolaborasi dengan memanfaatkan bisnis jejaring sosial menggunakan platform jejaring sosial yang meliputi Facebook, Twitter, dan perangkat sosial yang terdapat dalam perusahaan untuk berhubungan dengan karyawan, pelanggan, serta pemasok mereka. Kunci utama dalam bisnis jejaring sosial adalah percakapan. Pelanggan, pemasok, karyawan, manajer, bahkan organisasi yang jauh sekali memiliki percakapan yang terus berlangsung seputar organisasi, seringkali tanpa pengetahuan perusahaan ataupun pejabat penting perusahaan tersebut, seperti karyawan dan manajer.
Yang selanjutnya yaitu manfaat bisnis dari kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Meskipun banyak artikel dan buku yang ditulis mengenai kolaborasi, hampir sebagian besar dari penelitian yang dilakukannya bersifat anekdot. Meski demikian, ada kepercayaan umum di kalangan pelaku bisnis dan komunitas akademik bahwa semakin kolaboratif suatu organisasi bisnis, semakin sukses bisnis tersebut dan kolaborasi antar perusahaan menjadi semakin penting dibandingkan dulu. Survei terkini mengenai para pengelola bisnis dan sistem informasi secara global menemukan bahwa investasi di bidang teknologi kolaborasi mendatangkan peningkatan kinerja organisasi yang memberikan tingkat pengembalian 4 kali lipat dari nilai investasi yang dikeluarkan, dengan manfaat terbesar yang dirasakan oleh penjualan, pemasaran, serta fungsi penelitian dan pengembangan. Yang selanjutnya, membangun budaya dan proses bisnis yang kolaboratif. Perusahaan bisnis, terutama yang berskala besar, memiliki reputasi pada masa lalu sebagai organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan, di mana semua masalah dan pemikiran penting dibebankan pada petinggi perusahaan, dan di mana semua masalah dan pemikiran penting dibebankan pada petinggi perusahaan, dan kemudian memerintahkan bawahannya untuk menjalankan rencana dari manajemen senior. Pekerjaan manajemen tingkat menengah dianggap hanya sebagai penerus pesan dari hierarki tingkat atas ke tingkat bawah. Organisasi yang bersifat memerintah dan mengendalikan memerlukan karyawan tingkat rendah untuk menjalankan perintah tanpa banyak pertanyaan, tanpa tanggung jawab, meningkatkan kinerja proses ataupun imbalan atau hasil yang dicapai dengan tim kerja. Yang selanjutnya, perangkat dan teknologi untuk kolaborasi dan bisnis jejaring sosial, yaitu surel dan pesan instan, surat elektronik atau surel, dan pesan instan termasuk pesan singkat telah menjadi perangkat utama dalam berkomunikasi dan berkolaborasi untuk menghubungkan pekerjaan. Yang kedua yaitu wiki, adalah jenis situs web yang memudahkan pengguna yang tidak memiliki pengetahuan dalam bahasa pemrograman dan pengembangan web untuk berkontribusi dan mengubah isi tulisan dan gambar. Wiki yang paling terkenal adalah Wikipedia, proyek referensi terbesar di dunia yang diedit secara kolaboratif. Wiki bergantung pada relawan, tidak menghasilkan uang dan tidak menerima periklanan. Wiki adalah perangkat yang sangat berguna bagi perusahaan dalam menyimpan serta saling berbagi pengetahuan dan wawasan. Yang ketiga yaitu virtual worlds. Seperti Second Life adalah lingkungan 3D yang dihuni oleh penduduk atau warga yang telah menciptakan karakter grafis sebagai perwakilan diri mereka yang dikenal sebagai avatar. Yang selanjutnya yaitu platform kolaborasi dan bisnis jejaring sosial. Platform yang paling banyak digunakan adalah konferensi audio berbasis atau menggunakan internet dan sistem video conferencing atau pertemuan tatap muka lewat video secara online. Saat ini banyak organisasi bisnis yang menggunakan jaringan bisnis atau bisnis elektronik dalam melakukan perdagangannya, seperti e-business, e-commerce, dan e-government. E-business atau bisnis elektronik mengacu pada penggunaan jaringan internet dalam melakukan perdagangannya. Bisnis elektronik atau e-business mengacu pada penggunaan teknologi dan digital internet untuk menjalankan proses utama bisnis dalam suatu perusahaan. E-business meliputi aktivitas pengelolaan internal dalam suatu perusahaan serta kegiatan koordinasi dengan pemasok dan rekan bisnisnya. E-business juga meliputi perdagangan elektronik. Yang kedua, e-commerce. E-commerce adalah bagian dari e-business yang berhubungan dengan kegiatan jual beli barang atau jasa melalui internet. E-commerce juga meliputi kegiatan yang mendukung transaksi tersebut seperti periklanan, pemasaran, dukungan konsumen, keamanan, pengiriman, dan pembayaran. Yang ketiga ada e-government. E-government ini mengacu pada penggunaan teknologi aplikasi, jaringan, dan internet untuk memungkinkan pemerintah berhubungan dengan masyarakat, organisasi bisnis, sektor swasta, dan instansi pemerintah terkait lainnya
secara digital. Sebagai contoh, penduduk di suatu negara bagian dapat memperbarui surat izin mengemudi atau SIM mereka atau mengajukan tunjangan pengangguran secara online. Dan internet menjadi perangkat yang sangat berguna untuk menyuarakan kepentingan kelompok bagi tujuan politik serta pengumpulan dana. Dalam organisasi sangat membutuhkan sistem informasi dalam menjalankan kegiatan operasionalnya. Dan itu juga yang menjadi sebab mengapa dalam suatu organisasi memerlukan berbagai macam departemen sistem informasi. Departemen sistem informasi adalah sekelompok resmi dalam struktur organisasi yang bertanggung jawab dalam memberikan jasa atau pelayanan di sektor teknologi informasi, juga bertanggung jawab memelihara perangkat keras, perangkat lunak, penyimpanan data, dan jaringan. Adapun Departemen Sistem Informasi terdiri atas spesialisasi, di antaranya yang pertama adalah pemrograman. Pemrograman adalah spesialisasi yang dilatih mengenai hal-hal teknis secara mendalam yang menulis rangkaian perintah dalam suatu program komputer. Yang kedua ada analis sistem. Analis sistem melambangkan hubungan utama antara kelompok atau tim informasi dengan seluruh kelompok dalam suatu perusahaan yang bertugas memecahkan masalah yang dihadapi perusahaan dan persyaratan yang diperlukan. Yang ketiga ada manajer sistem informasi. Adapun pemimpin tim pemrograman dan analis, manajer proyek, manajer fasilitas, manajer telekomunikasi, ataupun spesialis database yang bertugas sebagai manajer untuk kegiatan operasional yang berkaitan dengan komputer. Dalam banyak hal, perusahaan Departemen Sistem Informasi dipimpin oleh Chief Information Officer atau CEO, atau manajer senior yang mengawasi penggunaan teknologi informasi perusahaan. Yang keempat, ada Direktur Keamanan Sistem Informasi. Direktur Keamanan Sistem Informasi merupakan orang yang bertanggung jawab terhadap keamanan sistem informasi perusahaan dan orang yang bertanggung jawab dalam memperkuat kebijakan keamanan informasi suatu perusahaan. Jabatan ini biasa disebut sebagai Chief Information Security Officer atau CISO. Dan yang terakhir adalah pengguna akhir, yang merupakan orang atau perwalian departemen di luar kelompok sistem informasi, di mana aplikasi yang dikembangkan diperuntukkan bagi mereka. Terima kasih yang sudah menyaksikan video kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.